Dunia sedang menahan napas. Di satu sisi, kekuatan militer global terkuat yang pernah ada. Di sisi lain, sebuah negara yang menolak untuk tunduk. Ketegangan antara Washington dan Teheran bukan hal baru. Ini adalah sejarah panjang perseteruan, sanksi, dan retorika berapi-api. Selama puluhan tahun, api perlawanan telah menyala. Namun kini, kita berada di titik yang paling berbahaya. Satu kesalahan perhitungan, satu percikan, dapat memicu ledakan besar yang tidak bisa dihentikan. Jika diplomasi benar-benar gagal dan rudal-rudal mulai diluncurkan, apa yang akan terjadi pada dunia? Ini bukan sekadar simulasi militer, ini analisis nyata. Kita akan menimbang kekuatan teknologi mutakhir melawan doktrin perang asimetris. Siapa yang memiliki strategi yang lebih unggul? Dan pada akhirnya, siapa yang akan benar-benar menang? Jika Amerika dan Iran berperang, untuk memahami potensi konflik ini, kita harus melihat angka-angkanya. Amerika Serikat memegang gelar sebagai militer terkuat di bumi, dengan anggaran tahunan yang melampaui 800 miliar dolar. Ini adalah kekuatan yang dibangun di atas supremasi teknologi. Di udara, jet siluman F-22 Raptor hampir tidak terlihat oleh radar lawan, memungkinkan mereka menyerang jauh ke dalam jantung pertahanan musuh. Namun, Iran tidak berencana melawan Amerika dengan cara konvensional. Teheran menyadari celah dalam kekuatan raksasa tersebut. Mereka memiliki ribuan rudal balistik dan jelajah yang siap meluncur, termasuk rudal hipersonik yang diklaim mampu menembus perisai udara tercanggih. Lalu ada armada lebah di laut, kapal cepat yang dilengkapi dengan rem jauh dan rudal anti kapal. Iran juga mengandalkan pasukan hantu mereka, Korps Garda Revolusi, sangat terlatih dalam perang gerilya dan sabotas. Geografi adalah sekutu terbesar Iran. Pegunungan Zagros yang luas menjadi tempat persembunyian sempurna. Bagi AS, invasi darat akan berarti perang di medan paling sulit di dunia. Ini bukan tentang siapa yang punya tan lebih banyak, tetapi tentang siapa yang bisa bertahan lebih lama di bawah tekanan. AS memiliki jangkauan global, tapi Iran memiliki home field advantage. Pertanyaannya, bisakah teknologi mengalahkan geografi? Dalam babak ini, kekuatan udara AS akan berhadapan dengan labirin pertahanan Iran. Benturan dua filosofi militer yang sangat kontras. Mari kita bedah strategi serangan mereka. Apa yang terjadi saat Teheran bertemu dengan Teheran? Analisis ini akan membawa kita ke Selat Hormuz, titik nadi ekonomi dunia, dan mungkin pusat dari perang ini. Bersiaplah untuk melihat skenario terburuk. Strategi Amerika Serikat dikenal dengan sebutan The Hammer Palu yang menghancurkan. Doktrin shock and awe bertujuan untuk melumpuhkan musuh dalam hitungan jam. Serangan siber massal akan membutakan sistem komunikasi Iran. Lalu, jet siluman akan menghancurkan radar dan pertahanan udara. Tapi Iran telah menyiapkan swarm kawanan yang mematikan. Di Selat Hormuz, lebar jalur pelayaran hanya 21 mil. Iran tidak perlu menenggelamkan seluruh armada Amerika. Mereka hanya perlu menciptakan kekacauan yang cukup untuk menutup jalur minyak. Ratusan drone bunuh diri Syah akan diluncurkan sekaligus. Strategi ini bertujuan untuk membuat sistem pertahanan AS kewalahan. Jika satu rudal atau drone berhasil menembus, kerusakannya bisa fatal. Iran juga mengandalkan passive defense di darat. Basis militer mereka tertanam jauh di dalam perut bumi. Bunker ini dirancang untuk menahan serangan bom penghancur bunker sekalipun. Ini akan memaksa Amerika untuk melakukan pertempuran darat yang berdarah. Medan perang yang sangat mirip dengan Afghanistan, namun dengan musuh yang jauh lebih terorganisir. Iran akan menggunakan taktik tabrak lari hit and run. Tujuannya bukan untuk menang secara teritorial, tapi untuk memperlama perang. Amerika sangat sensitif terhadap jumlah korban dan biaya perang. Setiap hari perang berlanjut, posisi politik Washington semakin melemah. Iran bertaruh pada ketahanan psikologis rakyat mereka sendiri. Namun, kekuatan udara AS tidak bisa disepelekan. Jika infrastruktur energi Iran hancur, ekonomi mereka akan lumpuh total. Ini adalah perlombaan antara kehancuran fisik dan ketahanan mental. Siapa yang akan menyerah lebih dulu? Sang raksasa atau sang perlawanan? Namun ada satu faktor eksternal yang bisa mengubah segalanya.
Dunia tidak akan tinggal diam saat ekonomi mereka terancam. Perang ini akan segera meluas melampaui batas dua negara. Mari kita lihat efek domino yang akan mengguncang seluruh planet. Jika peluru pertama ditembakkan, guncangannya akan terasa hingga pompa bensin di Amerika dan pabrik-pabrik di Asia. Selat Hormuz adalah tenggorokan ekonomi dunia, 20% minyak global melintasi jalur sempit ini. Penutupan selat ini, meski hanya untuk beberapa hari, akan mengirim harga minyak ke angka yang tak terbayangkan. Inflasi akan meledak, harga pangan dan barang pokok akan naik secara global, memicu kerusuhan di banyak negara. Namun Iran memiliki senjata lain, Axis of Resistance jaringan proksi yang luas. Hezbollah di Lebanon memiliki ratusan ribu roket yang diarahkan ke sekutu utama IS di kawasan tersebut. Di Yaman, milisi Houthi dapat melumpuhkan Laut Merah, memutus jalur perdagangan melalui terusan Suez. Milisi di Irak dan Suriah akan menjadikan setiap pangkalan militer IS sebagai zona tempur. Ini bukan lagi perang antara dua negara, melainkan kebakaran regional yang besar. Amerika Serikat akan dipaksa untuk membagi konsentrasinya di banyak garis depan sekaligus. Sementara itu, Rusia dan China mungkin akan melihat ini sebagai peluang emas. Mereka bisa memberikan bantuan intelijen, senjata, atau dukungan ekonomi untuk memastikan IS terjebak dalam perang yang tak berujung. Kekuatan global akhirnya akan terkuras, memberi ruang bagi rivalnya untuk mengubah tatanan dunia. Di dalam negeri, tekanan politik terhadap Gedung Putih akan mencapai titik didih. Perpecahan sosial akan semakin dalam, memperlemah fondasi demokrasi Amerika. Bagi Iran, pertaruhannya adalah kelangsungan rezim. Mereka akan melakukan apa saja untuk bertahan. Bahkan jika itu berarti menghancurkan infrastruktur mereka sendiri, agar tidak jatuh ke tangan lawan. Dunia akan melihat krisis pengungsi terbesar dalam sejarah modern. Di tengah kehancuran, ketika debu perang mereda, lanskap yang pernah kita kenal kini telah berubah. Sebuah dunia yang hancur, diselimuti kabut asap abadi, menjadi saksi bisu atas konflik yang tak berkesudahan. Mata seorang anak, cerminan ledakan yang jauh, menyimpan kisah pilu yang tak terucapkan. Dalam kehancuran total ini, pertanyaan muncul, adakah pemenang sejati? Hanya kehampaan yang tersisa. Setiap tetes kehancuran menyebar, menciptakan riak beracun yang melingkupi segalanya. Sebuah pengingat akan kesia-siaan perang dan dampak abadi yang ditinggalkannya pada kemanusiaan dan bumi. Setelah semua rudal diluncurkan dan semua strategi dijalankan, kita kembali ke pertanyaan awal, siapa yang akan menang? Secara teknis, militer Amerika Serikat kemungkinan besar akan menghancurkan kekuatan reguler Iran. Pusat komando akan rata dengan tanah, dan kapal-kapal besar Iran akan tenggelam ke dasar teluk. Namun, memenangkan pertempuran bukanlah memenangkan perang. Sejarah di Irak dan Afghanistan telah mengajarkan satu pelajaran mahal, bahwa pendudukan di tanah yang menolak untuk tunduk adalah jalan menuju kekalahan moral dan finansial. Iran akan berubah menjadi pemberontakan skala besar yang tak berujung. Bagi Amerika, kemenangan ini akan dibayar dengan resesi ekonomi dan kehilangan pengaruh global. Bagi Iran, kemenangan mungkin hanyalah keberhasilan untuk tetap bertahan, meski negara mereka hancur. Pemenang aslinya mungkin adalah para rival yang menonton dari kejauhan. Dunia yang muncul setelah perang ini akan menjadi dunia yang lebih gelap, lebih miskin, dan lebih terpecah. Pada akhirnya, dalam perang antara dua kekuatan besar modern, tidak ada pemenang mutlak. Yang ada hanyalah derajat kekalahan yang berbeda. Diplomasi bukan sekadar pilihan, melainkan satu-satunya cara untuk menghindari bencana. Karena dalam perang seperti ini, satu-satunya pemenang adalah kehampaan. Analisis ini hanyalah satu dari sekian banyak kemungkinan skenario. Namun, pendapat Anda sangatlah berharga. Bagaimana menurut Anda? Apakah teknologi akan selalu menang atas strategi asimetris, atau sejarah akan terulang kembali? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita berdiskusi secara sehat dan cerdas. Jika Anda merasa video ini memberikan wawasan baru, jangan lupa untuk klik tombol like dan bagikan video ini. Dan pastikan Anda sudah subscribe serta menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis geopolitik tajam lainnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.